Halo kawan-kawan guru, sekarang kita akan membahas Peraturan Kepala Beskap Nomor 45 Tahun 2025 tentang kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SMA, MA sederajat, dan SMK atau MAK. Kerangka asesmen ini isinya terdiri dari latar belakang dan tujuan, kemudian mata uji dan jenis soal, muatan kompetensi yang diujikan, dan terakhir di sini juga terdapat contoh soal. Ini tentu sangat bermanfaat bagi sekolah, bagi Anda guru-guru, tentu saja kepala sekolah, wakil kepala sekolah, siapapun yang merasa berminat untuk memikirkan lebih dalam tentang bagaimana menyiapkan murid nanti ketika mereka akan mengikuti tes kemampuan akademik. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Beskap sendiri, Bapak Tony Toharudin, pada tanggal 14 Juli 2025. Jadi dokumen ini relatif baru ya. Meski pernah disampaikan, saya sampaikan kembali di sini sesuai dengan isi dari kerangka asesmen ini, latar belakang dan tujuan kenapa ada TKA. Jadi TKA ini dilatar belakangi oleh kebutuhan adanya pelaporan capaian belajar atau capaian akademik individu murid dari penilaian yang terstandar. Jadi selama ini dengan tidak adanya UN, jadi tidak tersedia laporan capaian akademik yang sifatnya itu individual. Selama ini kan ada asesmen nasional, itu sifatnya tidak mengukur individu. Dengan tidak adanya UN, berarti kita tidak memiliki data mengenai capaian akademik individu berdasarkan penilaian yang terstandar. Ini menimbulkan beberapa permasalahan, terutama ketika perbandingan capaian akademik murid yang berasal dari satuan pendidikan yang dilakukan seperti pada proses seleksi. Pada situasi seleksi yang didasarkan pada data dari hasil penilaian masing-masing sekolah, misalnya data raport, menimbulkan masalah dalam hal objektivitas dan keadilan. Ini terjadi karena belum terstandarnya penilaian oleh sekolah. Dua murid yang mendapatkan nilai yang sama belum tentu memiliki tingkat penguasaan atau kemampuan akademik yang sama. Ketika dua murid dari sekolah yang berbeda mendapatkan nilai yang sama, nilai rapor dari sekolah dengan standar tinggi cenderung mencerminkan tingkat penguasaan atau kemampuan akademik yang lebih tinggi dibanding nilai yang sama dari sekolah yang menerapkan standar yang lebih rendah. Akibatnya, dalam seleksi yang didasarkan pada nilai rapor, murid dari sekolah dengan standar yang lebih tinggi cenderung dirugikan. Karena apa? Harus bersaing dengan murid dari sekolah yang menerapkan standar yang lebih rendah. Perbandingan data dari hasil penilaian internal yang dilakukan oleh sekolah dan penilaian eksternal yang dilakukan oleh kementerian menunjukkan hasil penilaian internal dari sekolah cenderung menghasilkan skor yang lebih tinggi dengan variasi yang lebih kecil. Hal ini juga dikonfirmasi oleh panitia seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, tidak mengherankan kebutuhan adanya hasil penilaian terstandar tidak hanya muncul dari perguruan tinggi dalam negeri saja, tapi juga dari perguruan tinggi luar negeri. Selain itu, dunia kerja juga merasa terbantu dengan adanya hasil penilaian yang terstandar. Sebagai suatu tes terstandar, TKA memang berpotensi mempengaruhi bagaimana guru mengajar dan bagaimana murid belajar. Dalam hal ini, TKA memiliki resiko efek samping penyempitan kurikulum. Jadi guru dan murid berpotensi untuk fokus pada kemampuan yang diukur oleh TKA saja, mengabaikan kompetensi yang tidak diukur oleh TKA. Ini yang dikhawatirkan oleh kita. Hal ini sesuatu yang tidak diinginkan, karena itu akan merugikan murid. Jadi belajar di sekolah itu seakan-akan hanya untuk lulus atau memperoleh predikat yang baik di TKA. Seperti yang diketahui karena TKA ini hanya mengukur sebagian kompetensi yang harus dikuasai murid. Di sisi lain, TKA juga berpotensi untuk mendukung pembelajaran yang mendalam jika dirancang dan diselenggarakan dengan tepat. Mengingat potensinya dalam mempengaruhi pembelajaran, TKA tidak hanya dirancang sebagai instrumen untuk mengukur capaian akademik, tapi juga sebagai bagian dari upaya pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Salah satu mekanisme TKA meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui peningkatan kapasitas pendidik. Hal ini dapat terjadi ketika TKA digunakan sebagai acuan pendidik dalam merancang pembelajaran, serta ketika TKA menjadi model pendidik tentang cara menilai pemahaman konseptual, pemecahan masalah, dan kemampuan bernalar atau higher order thinking. TKA juga dapat melengkapi hasil asesmen nasional ketika digunakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memetakan mutu hasil belajar murid pada akhir jenjang sekolah. Kemudian kita bahas terkait mata uji dan
jenis soal. Ini ada di bagian kedua. TKA jenjang SMA, MA sederajat, dan SMK dan MAK mencakup mata uji wajib dan mata uji pilihan. Peserta TKA mengerjakan semua mata uji wajib, yaitu bahasa Indonesia, matematik, dan bahasa Inggris. Dan juga ada 2 mata uji pilihan yang sesuai dengan program studi tujuan di perguruan tinggi atau pilihan karir murid. Mata uji pilihan yang tersedia adalah sebagai berikut. Ada bahasa Indonesia tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut. Kemudian yang tidak tingkat lanjutnya ya, ada fisika, kimia, biologi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, antropologi, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Arab, dan produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan di SMK atau MAK. Setiap mata uji terdapat 2 jenis soal, yaitu soal tunggal dan soal grup. Soal tunggal merupakan soal yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan soal-soal lain. Sementara soal grup adalah sekumpulan soal yang mengacu pada sebuah stimulus yang sama. Ada 3 bentuk soal dalam TKA. Pertama, pilihan ganda sederhana. Kedua, pilihan ganda kompleks. Model multiple choice multiple answer atau MCMA. Dan yang ketiga adalah pilihan ganda kompleks kategori. Semua bentuk soal menyajikan beberapa pilihan jawaban atau respon untuk sebuah pokok soal. Perbedaan antara ketiganya adalah sebagai berikut. Pada soal pilihan ganda sederhana, hanya terdapat 1 pilihan jawaban yang benar. Peserta diminta memilih 1 jawaban dari pilihan yang tersedia. Pada soal pilihan ganda kompleks, terdapat kemungkinan lebih dari 1 pilihan jawaban benar. Peserta diminta memilih lebih dari 1 pilihan yang dianggap benar. Pada soal pilihan ganda kompleks kategori, terdapat beberapa pernyataan yang semuanya itu perlu direspon. Misalnya dengan pilihan benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai. Peserta diminta untuk memberikan respon untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, muatan dan kompetensi yang diujikan. Berarti ini bicara tentang semua mata pelajaran yang sifatnya wajib dan juga pilihan yang akan diujikan di TKA. Mata uji wajib itu diantaranya adalah bahasa Indonesia, matematika, dan juga bahasa Inggris. Kita bicara bahasa Indonesia misalnya nih, TKA bahasa Indonesia fokusnya itu pada salah satu keterampilan berbahasa saja, yaitu membaca. Membaca dipilih sebagai fokus karena merupakan keterampilan yang menjadi fondasi untuk terus belajar dan bekerja di era teknologi yang berubah dan berkembang sangat cepat. Kemudian dari segi muatan, keterampilan membaca diujikan pada 2 jenis teks, teks informasi tunggal maupun jamak, serta teks fiksi. Teks informasi yang berbentuk tunggal maupun jamak dan merupakan teks yang berisi fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi dari berbagai bidang atau topik, atau genre dan konteks pada skala global, lokal, dan nasional. Teman-teman bisa melihat ini nanti di contoh soal yang ada di bawah dokumen ini. Teks fiksi dapat berubah realisme atau absurd dengan latar cerita konkret atau abstrak. Tokoh dengan karakter bulat, konflik tunggal atau jamak, dengan penyelesaian terbuka, alur campuran, dan sudut pandang campuran. Ini orang bahasa Indonesia paham ya konteksnya seperti apa. Teks yang digunakan TKA memiliki karakteristik kosakata, kalimat, dan wacana tertentu. Karakteristik kosakata misalnya, ada kata khusus dan kata umum. Kata berimbuhan kompleks, kata abstrak, makna denotatif, istilah teknis, konotatif, konteks luas. Karakteristik kalimat 8-12, kata per kalimat dengan kalimat kompleks berbagai pola dan kalimat inversi. Tentu acuan-acuan ini bermanfaat apabila nanti ada di antara teman-teman guru yang akan terlibat dalam penyusunan soal misalnya ya. Kemudian ada karakteristik wacana dan seterusnya, silahkan teman-teman baca ya. Kemudian dari aspek kompetensi, aspek keterampilan membaca yang diukur adalah mengidentifikasi informasi tersurat di dalam teks, kemudian menyusun ulang, mengelompokkan, membuat ikhtisar, menyajikan kembali informasi tersurat di dalam teks, lalu mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi tersirat di dalam teks. Oh, tadi tersurat, sekarang tersirat. Lalu menilai gagasan, fakta, atau opini di dalam teks, lalu menanggapi isi teks, mengidentifikasi diri dengan tokoh atau kejadian, dan menanggapi bahasa penulis dalam teks. Aspek-aspek tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kompetensi, yaitu pemahaman tekstual, kemudian pemahaman inferensial atau kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat di teks, kemudian evaluasi dan apresiasi, yaitu kemampuan untuk membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis. Ada tabel yang bisa dibaca untuk mempermudah pemahaman kita tentang kompetensi dan subkompetensi yang disajikan dari bahasa Indonesia dan semua mapel yang ada di sini. Itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia yang diujikan. Untuk mata pelajaran lainnya, silakan teman-teman baca dokumen ini agar kita memiliki wawasan tentang apa yang akan diuji di dalam tes kemampuan akademik nanti. Kita lihat salah satu contoh soalnya ya. Salah satu contoh soal bahasa Indonesia, karena kita tadi sudah mengupas tentang bahasa Indonesia sebagai sebuah contoh, sebagai sebuah mata pelajaran yang akan diujikan. Nah, ini adalah soal grup. Jadi ada satu teks untuk dijawab di soal nomor 1 hingga nomor 3.
Judul teksnya adalah Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah. Jadi ini adalah salah satu wacana yang dimunculkannya itu adalah wacana yang bersifat kekinian atau kontekstual. Seperti yang disebutkan di uraian yang tadi. Ada 1, 2, 3, 4 paragraf, kemudian kompetensinya adalah pemahaman tekstual, subkompetensinya adalah menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Pertanyaannya, bagan yang tepat untuk menggambarkan bagian-bagian penting dalam teks tersebut adalah A, B, C, D, atau E. Jadi di sini, murid diminta untuk menyimak dan memahami betul teks yang disediakan, kemudian diminta untuk mengkonversi teks ke dalam bentuk bagan. Jadi, untuk memperoleh bagan yang tepat, maka si murid harus benar-benar memahami isi teks dan susunannya sehingga cocok untuk disusun dalam kerangka bagan yang tepat. Jadi ini barangkali masuk ke dalam pemahaman tekstual yang salah satunya adalah kemampuan untuk memahami informasi, kemudian mengelompokkan atau menyusun ulang informasi ini dalam bentuk yang lain. Dalam hal ini yang diminta adalah bentuk bagan. Ini sangat menarik, silahkan kawan-kawan, saya pikir semua guru ya, tidak hanya nanti calon penyusun soal, tidak hanya kepala sekolah atau wakase kurikulum saja yang berkepentingan untuk membaca kerangka asesmen TKA ini, semua guru perlu untuk membaca agar kita bisa nanti kemudian menyelenggarakan pembelajaran atau menyusun soal-soal asesmen yang mirip dengan soal TKA ini. Sehingga apabila siswa kita terbiasa dengan pembelajaran yang berpikir tingkat tinggi, siswa kita itu terbiasa kemudian mengerjakan soal-soal TKA, maka insya Allah nanti skor TKA-nya juga akan meningkat dengan sendirinya tanpa perlu khawatir apakah harus ikut bimbel atau tidak, tanpa perlu khawatir akan bersaing dengan sekolah yang bonafid, sekolah yang dikenal dengan memiliki kualitas pembelajaran yang baik atau tidak. Karena apa? Karena guru manapun, di sekolah manapun, selalu belajar, dan salah satunya adalah belajar membaca kerangka asesmen TKA, salah satunya belajar untuk selalu meningkatkan kompetensi diri, dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang guru yang profesional. Itu saja ulasan tentang kerangka asesmen TKA. Silahkan sekali lagi kawan-kawan membaca dokumen ini, mempelajarinya sama-sama, baik secara individu maupun kelompok di MGMP atau komunitas belajar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.